Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi meso semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang advantages and disadvantages of content analysis ya. Jadi ini adalah topik terakhir kita tentang mass media komunikasi dengan topik content analysis ya, yaitu yang difokuskan kepada apa sih sebenarnya manfaat dan kelemahan dari konten analisis atau analisis konten ini ya. Jadi yang pertama, apa sih kelebihannya? Kelebihan dari content analysis ini, look directly communication via text or transcript and hence get at central aspect of social interaction. Jadi analisis konten ini lebih melihat kepada bagaimana komunikasi itu terjadi melalui teks ataupun transkrip, dan selanjutnya akan mendapatkan aspek dari social interaction yang jelas. Jadi kajian dari analisis konten ini melihat suatu bentuk informasi ya dari teks yang ada ataupun transkrip dengan bisa melihat dari percakapan ya ataupun interaksi yang muncul dari kedua belah pihak. Yang kedua, can allow for both quantitative and qualitative operation. Jadi analisis konten ini bisa menggabungkan antara teori kuantitatif secara hitung-hitungan dan juga kualitatif secara deskripsi ya. Jadi dengan penggabungan antara dua metode ini itu dapat menghasilkan suatu berita ataupun informasi yang layak karena dia sungguh sangat akurat, ada angkanya, ada presentasinya, dan juga ada deskripsi dengan baik. Selanjutnya, can provide valuable historical cultural insight over the time through analysis of text. Bisa menyediakan informasi yang bernilai baik secara sejarah ataupun budaya melalui analisis teks. Jadi dengan adanya informasi ataupun penelitian tentang teks itu sendiri, seorang peneliti itu dapat melihat suatu sumber sejarah ataupun budaya ataupun unsur-unsur lain yang muncul dalam teks itu sendiri. Allow closeness to text which can alternate between specific categories and relationship, also statistically analysis decoded from the text. Jadi membuat atau mengizinkan closeness ya, kedekatan teks itu sendiri can alternate between specific categories and relationship, also statistically analyze code from of the text. Jadi dengan adanya bentuk analisis ini ataupun konten analisis ini, itu akan memudahkan proses pengkodean. Jadi dengan adanya pengkodean ini, maka nanti akan dapat dengan mudah melakukan interpretasi data yang muncul ya. Can be used to interpret text for purposes ya, as such as development expert system. Jadi teks ini mudah sekali untuk diinterpretasi, dimaknai, tergantung bagaimana teori ataupun metode yang kita gunakan ataupun teknik mana yang nanti kita akan aplikasikan atau implementasikan dalam proses penelitiannya ya. Data ini sungguh sangat multi makna, tergantung bagaimana cara seorang itu memahami konteks yang dipakai ya. Oke. Can be both coded in terms explicit statement, but about the relationship among a concept is an obtrusive means of analyzing interaction, provide insight into complex model human thought and language use. Jadi proses pengkodean ini ya dapat juga menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu seperti konsep teks, yaitu berupa ujaran, kata gitu ya, dan sebagainya, dan nanti dihubungkan dia dengan konsep eksternal dari data tadi seperti konteks gitu ya, siapa penuturnya, di mana dituturkan gitu ya, disampaikan. Hal ini akan membuat
model yang kompleks ya, model yang ya agak rumit ya, karena penggabungan informasinya itu tidak hanya dari apa yang nampak, tapi juga akan menggabungkan antara apa yang nampak dengan yang tidak nampak. Kita harus menggali apa sebenarnya hidden meaning, informasi yang disembunyikan atau yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh teks itu sendiri. Dan bagaimana cara proses penggunaan bahasa yang digunakan di dalam proses komunikasi itu sendiri. Then when done well, is considered as the exact research method. Jadi kalau memang sudah selesai penelitian dilakukan, maka memang hasil penelitian ini akan seperti suatu bentuk fakta yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi memang seperti sebuah hasil penelitian, kira seperti itu, dan memang akan mendapatkan suatu tanggapan ya, seolah inilah yang baru atau yang sedang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi dengan ditampilkannya hasilnya dari penelitian ini, maka nanti akan wajar saja penelitian ini akan menghasilkan suatu anggapan baru, tanggapan baru terhadap fenomena-fenomena yang sedang muncul di masyarakat ya. Oke. Kalau kita mengkaji apa saja kelemahan-kelemahan dari analysis content ini, yang pertama itu kan dia extremely time consuming. Ya wajar saja itu akan agak sedikit menyita waktu ya, karena prosesnya adalah penggabungan antara analisis teks dengan non-teks ya, ataupun konteks dari teks itu sendiri. Jadi kita harus menggali apa saja bentuk-bentuk informasi eksternal lainnya, karena untuk meneliti suatu teks itu sendiri kita juga harus menggali informasi yang lain dari teks itu sendiri dengan harapan kita dapat membahas teks itu dengan unsur tersebut. Is subject to increased error particularly when social analysis ya. Kemungkinan akan bisa saja error atau tidak tepat datanya karena kita akan mencoba menghubungkan antar satu teks dengan teks yang lain. Jadi kalau misalnya kita salah-salah dalam proses pengkodean, kita tidak tahu bagaimana cara pengelompokan, maka kemungkinan error atau kemungkinan nanti salah input itu akan bisa saja terjadi ya, karena itu proses kelemahan manusia ataupun kekurang-hatian dalam bekerja ya. Issues to attain a high level of interpretation ya, sungguh memerlukan interpretasi yang tinggi karena yang dianalisis itu tidak hanya apa yang nampak tapi juga akan menginterpretasi apa yang tersirat. Nah, untuk yang tampak mungkin bisa saja, tapi kalau untuk yang tersirat ini itu memerlukan tingkat keilmuan yang tinggi. Kita harus menggali informasi yang banyak bagaimana cara kita menganalisis satu data itu dengan berbagai macam konteks yang muncul terlahir dari teks itu sendiri. Is often devoid theoretical base attempt to liberally to draw meaningful inferences about relationship impacts implied in study ya. Jadi seringkali data ini hasilnya itu too liberal ya, artinya terlalu liberal atau terlalu umum ya. Kenapa? Karena kita menggunakan istilah sampel, nanti kita akan mencoba generalisasinya dalam bentuk umum ya. Jadi satu kelompok kecil itu nanti akan mengeneralisasi kelompok besar. Mungkin inilah letak permasalahannya. Seringkali orang pikir apakah dengan meneliti kelompok kecil nanti akan bisa mewakili kelompok besar. Nah, itulah yang seringkali terjadi perdebatan yang tidak akan pernah habisnya ya. Tapi satu hal jelas, kita memang wajib untuk menentukan apa temuan kita ya. Temuan kita itu harus jelas ya. Selagi kita bisa mempertanggungjawabkannya, ada validitas ataupun reliabilitas dari data sendiri, maka apa yang kita sampaikan itu tidak ada masalah jika kita mampu untuk membuktikannya. Is inherently deductive, particularly when dealing with complex text. Jadi kalau kita berhadapan dengan teks yang banyak, mungkin akan sungguh reduktif ya, akan memberikan efek-efek yang negatif mungkin kepada si peneliti sendiri.
bisa saja akan datanya akan memusingkan kita, ya, akan bisa saja data yang kita ambil itu tidak terpakai, ya, gitu ya, atau bisa saja tidak teranalisis semuanya. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul kalau memang datanya itu sungguh sangat kompleks, ya, sungguh sangat rumit. Tend to often simply consist word count, jadi sering sekali terlalu sederhana untuk melakukan penelitian karena lebih fokus kepada kata, ya, sebenarnya tergantung juga dari apa yang kita kerjakan, ya. Apakah kalau kita hanya meneliti kata saja atau kalimat saja, nah kita hitung seberapa dalam teori kita sebenarnya kita ingin menentukan. Kalau semakin dalam, semakin komplit kita melakukan penelitian, tentu saja nanti penelitian kita itu akan lebih dianggap valid oleh orang lain atau pembaca, ya. Often disregard the context that produce the text as well as the state things after the text is produced. Disregard itu seringkali kita berpikir konteks itu agak bermasalah, ya, karena seringkali para pembaca atau masyarakat pengguna bahasa itu seringkali mereka agak susah dalam memahami konteks, ya, karena seringkali orang pikir konteks itu bisa dibuat berdasarkan apa yang mereka pahami, gitu ya. Jadi dengan adanya beragam konteks itu, teks-teks itu bisa saja memiliki makna tersendiri. Jadi tidak ada satu kepastian apa sebenarnya yang ingin dimaksud oleh si pembuat data tadi, ya. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, can be difficult to automate or computerize. Memang agak susah kita dalam membuat pekerjaan secara otomatis ataupun kita kelompokkan kategorisasi, karena data itu tidak hanya dari segi dari segi kuantitatif, hitung-hitungan juga terkait dengan pengelompokannya, ya. Oke. Rasanya demikian tentang topik kita tentang pengelompokan data, ya, ataupun disadvantages dari analisis konten, ya. Oke, thank you.